Hilliard. I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches up a line, and you know Ini halawa Purwo. Main-main aja lah kau. Ranginan. Hours later. Jurnalis itu sudah terbagi-bagi dengan sangat jelas. Ada yang khususnya siaran misalnya budaya, termasuk dia dari ada program-program budaya. Ada yang hukum, ada yang bidang-bidang lain lah, sudah sangat terbagi. Dia sudah sangat spesifik. Bahkan perkembangan ilmu jurnalis itu sudah sangat luar biasa. Dulu kita kan hanya mengenal strike news insert, in-depth report dan sebagainya. Ini sekarang sudah sangat, termasuk juga ada penelitian khususnya jurnalisme budaya dan sebagainya. Termasuk juga ada pertemuan antara keahlian bidang penelitian dengan jurnalis, namanya etnografi jurnalisme partisipatif. Jadi saya cerita dulu ya jurnalisme. Kenapa? Karena ingat kebetulan lagi ngobrol soal teman-teman tadi. Jadi para jurnalis itu coba bagaimana cara mencari, bisa mengetahui sebetulnya secara detail, secara substansi apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan oleh publik. Ternyata jurnalisme partisipatif. 3 hours later. Kami lagi mau ke Pro 4. Kita OTW. Kita di sana dengan tema sosial dan budaya di Pro 4. Ayo kita ke sana. Terima kasih buat tempat Bapak kami. Perkenalkan kami dari Universitas Negeri Manado, kami dari program studi jurnalistik. Jadi kedatangan kami ke sini itu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kami, mata kuliah tentang sosial dan budaya. Jadi di sini tuh kami ingin menanyakan sedikit tentang seputaran tentang sosial dan budaya. Masalah sosial budaya. Orang RRI bukan cuma sosial budaya, tapi dibilang politik, hukum, dan HAM. Itu tolong juga menyiarkan itu. Kalau berkaitan dengan siaran sosial budaya, itu tentu berkaitan dengan program 4. Program 4 lebih fokus ke siaran budaya. Yaitu budaya, tapi untuk RRI Manado, dia tidak saja terfokus pada budaya yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, tetapi untuk siaran budaya seluruh Indonesia. Tetapi ada persentasenya. Persentasenya itu lebih besar untuk siaran budaya lokal yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, tapi sedikitnya untuk menyampaikan dan memperkenalkan siaran budaya nasional itu dari Sabang sampai Merauke. Jadi misalnya ada bagaimana budaya Aceh, bagaimana budaya Irian, Papua Barat, Papua, kemudian bagaimana budaya Timor, budaya paling utara, Sulawesi Utara, ya kan, Sabang, Merauke, Miangas. Satu yang di daerah timur, Rote. Biasa orang bilang seperti itu, toh. Rote di sana ada timur. Nah, kalau paling utara itu Sulawesi Utara. Sulawesi Utara itu paling ujung utara itu adalah Miangas. Miangas itu ya tentunya kalau orang mencari tahu budaya yang ada di paling utara, di sana ada Talaut, Sangihe, kemudian ke sini dekat Manado ada Sitarus, Yau, Tabalandang Biaro. Budaya orang paling utara di situ. Nah, kita Manado menyiarkan itu budaya yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Nah, kita bilang tadi prosentasenya lebih besar kita menyiarkan siaran budaya yang ada di Provinsi Sulawesi Utara dibandingkan dengan siaran budaya secara nasional. Jadi saya prosentasenya paling kalau untuk budaya nasional itu cuma sekitar 30%, 70% budaya Sulawesi Utara. Jadi itu terkait dengan siaran budaya. Misalnya ada Pro 1, ada Pro 2, harus dijelaskan oleh pimpinan bagaimana tagline-nya. Tagline-nya untuk Pro 1, tagline-nya untuk Pro 2, tagline-nya untuk Pro 4. Itu yang berkaitan dengan siaran. The next day. RRI beriklan sekarang. Kenapa beriklan? Karena RRI diberikan target.
target PNBP, target penerimaan negara bukan pajak. Kalau bahasa perusahaan swastanya kita ini divisi marketing. Jadi kita mungkin dana dari masyarakat yang ingin memasang iklan. Ya. Lewat dari. Nah, kita manfaatkan jam-jam siaran yang ada di Pro 1, Pro 2, jadi di dalam peluang acara siaran itu sudah ada waktu yang diberikan kepada kita, slot-slot waktu yang diberikan kepada kita LPU untuk menyediakan produk-produk seperti tadi yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Makanya kita kan yang lalu sampai sekarang tetapi ada berubah-berubah. Kata kita saatnya Anda dengar, berbicara dan memanfaatkan media RRI untuk menyampaikan produk-produk masyarakat. Karena jurnalis beda dengan Thomas lulus KTP di kapal selam, dia beda. Maka di sini kita dijunjung tinggi, dan Tom Marwa di sini. Dorong ini dia sebagai ujung tombak. Jadi dia ini yang jadi kayak macam pencitraan kita orang. Jadi kalau salah bilang apa itu citra lembaga bukan pribadinya, maka Tom dijunjung tinggi dia. Oleh karena itu di sini itu tidak bisa orang sembarang masuk. Hanya orang-orang yang bisa di kayak ada orang ini ya. Oke. Ini program 4 saya cuma sedikit saya soal alat karena apa? Kewartawanan atau jurnalisme itu satu kegiatan yang apa? Dia menghimpun berita, dia mencari fakta, dia melaporkan peristiwa. Jurnalis itu kewartawanan itu, maka dia itu tidak terdiri sendiri. Tom harus tunjang dengan itu karena apa yang disampaikan oleh Tom Pujung Tombak ini harus sampai kepada sasaran terakhir. Pendengarnya itu sasaran kami. Siapapun orangnya, usia berapapun, apapun dia tua, dia muda, itu sasaran terakhir kita sebagai pelayanan publik yang prima, gitu ya. Orang Papua harus dengar di sini, orang Manado juga harus dengar Papua, Maluku begitu. Maka aplikasikan tadi dari Playgo itu yang mengakomodir semua kepentingan RKRI harga mati. Oleh karena itu, ini Tom dua saja. Kalau di teknik kita ada dua unsur saja untuk perhatikan, ya. Unsur perangkat kerasnya dan perangkat lunak. Kalau perangkat lunaknya itu yang tadi, dia berupa aplikasi tadi, ya. Salah satunya itu. Belum lagi yang medsos yang sifatnya apa? Medsos yang Facebook dan lain sebagainya, YouTube dan lain sebagainya nanti bisa jelas. Tetapi dari sisi perangkat kerasnya ada lain, ya, ada mikrofonnya, ini namanya mixer ya, ini komputernya, ya, komputer ini satu bagian perangkat yang dirancang secara khusus untuk dia mau sampaikan tadi itu, menyampaikan sebuah peristiwa yang tadi dong cari himpun itu, fakta yang dia dapat di lapangan itu nanti dong sampaikan di sini. Oke, jadi nanti tinggal bagi saja. Oke, radio yang dong bilang terestrial analog kita, terus yang ke medsos dan lain sebagainya ke streaming itu yang dari sini sudah. Jadi sudah terseleksi semua. Jadi pun berita, mencari fakta dan menyampaikan peristiwanya, itu semua sudah tersaring. Masuk di sini sudah kategori dia sebagai berita yang layak, siap layak. Dia sudah layak. Kalau semua juga menjadi sumber dia sudah kategori layak siap, kan? Gitu. Jadi Bapak cuma saja. Jadi di sini nanti ditransmisikan lagi. Suara yang keluar di sini saya kirim lagi kemana? Lencer toh. Itu sebaik ada alasan tuh. Itu dia nama master control room. Dari suara dari sini dia kirim ke sana, itu dia kontrol lagi sebelum ditransmisikan ke radio, ke segala macam. Kalau di sini dia bisa bypass. Misalnya ke medsos itu bisa dari sini bypass. Dia hanya menggunakan jaringan saja, internet doang. Dia bisa langsung bypass lewat YouTube, dia bisa bypass langsung ke medsos. Tapi untuk terestrial yang ke radio itu dia lewat sana dulu. Ketika dia masuk di kami kirim lagi kemana? Pemancar. Baru dia transmisikan, baru orang bisa dengar di radio, ya, sistemnya. Kalau untuk medsos dia bypass. Yo, makasih Pak. Kalau ada apa-apa yang mau ditanya silahkan. Ya. Yo, makasih banyak kita Pak. Dari kelompok 1, pada saat ini kami sedang berada di RRI Manado, Radio Republik Indonesia. Jadi kami akan memaparkan sedikit dari hasil observasi yang kami dapatkan dari hasil pengamatan kami yang kami lakukan tadi. Kepala pemimpin di RRI ini adalah Bapak Dr. Abdul. Di sini kami membahas mengenai sosial dan budaya. Sesuai dengan hasil observasi kami, di sini terdapat 3 programan, yaitu programan pertama di situ akan menyiarkan tentang sahabat kreatif, programan kedua tentang pendengaran, dan programan ketiga tentang gaya budaya atau sosial budaya. Jadi RRI Manado ini menghasilkan berita itu dengan cara real dan nyata, dan juga diberitakan oleh narasumber itu sendiri yang sudah dekat dengan siaran RRI, yang sudah dekat dengan
Jadi RRI ini tidak pernah mengalami penolakan atau kritik dari masyarakat, di mana karena berita-berita yang disiarkan itu sudah akurat dan jelas tanpa adanya gosip atau berita-berita hoax seperti itu. Dan pemberitaan juga yang ada di RRI ini juga tidak berasal dari daerah Manado saja, tapi juga menyangkut dari semua daerah ataupun mancanegara juga. Kecuali yang ada di programan keempat, di situ hanya membahas tentang budaya yang ada di Sulawesi saja. Contohnya yang pernah diambil siaran yaitu tentang Benteng Moraya. Jadi hebatnya juga RRI Manado ini kalau melakukan contohnya ada di satu daerah itu ada suatu berita, sesuatu kejadian sosial yang terjadi, mereka tidak harus langsung turun tangan, reporter langsung turun tangan ke daerah itu. Mereka ada tim-tim yang ada di daerah itu, jadi mereka tinggal menghubungi sehingga berita itu cepat disajikan ke masyarakat. Jadi tanpa nanti Ya, jadi dalam penyiaran radio ini anggota-anggota yang bekerja di Manado ini bekerja sama dengan baik dengan masyarakat. Jadi mereka ini mendapatkan timbal balik yang sangat bagus.